pernyataan sikap, tetapi juga kajian mendalam yang sudah kami lakukan. Nah, kebetulan karena banyak gambar yang berwarna, jadi ini kami tetap full color, gitu ya. Biar supaya jelas, tidak ada yang mispersepsi terhadap data-data yang ada. Mari kita awali dengan melakukan bacaan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sambutan pertama kami berikan kepada Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Busro. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kajian untuk kita semuanya yang ada di aula bentuk pimpinan besar Muhammadiyah Jakarta dan teman-teman media dan teman-teman yang lain yang lain. Atas nama pimpinan besar menyampaikan terima kasih atas undangan yang sudah disampaikan dan ada respon dari semuanya dari yang hadir offline maupun online. Pada kesempatan ini secara umum kami selaku pimpinan besar menyampaikan bahwa setelah kami dari pimpinan besar Muhammadiyah membentuk tim lapangan yang langsung mengamati mengkaji satu tragedi kemanusiaan dampak dari penambangan di Wadas. Kemudian kami melakukan satu kajian komprehensif dengan teman-teman LBH, Lembaga Jakarta, dan teman-teman yang lain yang mempunyai kapasitas di lapangan mengetahui langsung peristiwa itu. Pimpinan besar Muhammadiyah melihat kasus ini adalah kasus yang masuk kategori tragedi hilir. Karena hilir maka ada hulunya. Nah, karena ada hulunya, yang belum ada secara multidisiplin, multipakar. Dari kajian itu, dengan Muhammadiyah memperoleh banyak termasuk hasil kajian yang dilakukan sebelumnya oleh para pihak yang ada akan disebut nama-nama yang oleh nah, tadi kami katakan bahwa pimpinan pusat melihat sarana strategi ini adalah strategi apa yang ada di aspek hilir. Lalu aspek hilir tidak hanya yang kaitannya dengan penambangan di Wadas Purworejo, tetapi juga sebelumnya ada di Kendeng, Jawa Tengah. Sebelumnya ada di mana di Banyuwangi, di PT PSI, di Rago, Jawa Timur. Ada juga di Pakel, Banyuwangi, dan lain-lain di luar Jawa banyak sekali jenis kekerasan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terutama. Nah, kami menyimpulkan bahwa fenomena ini adalah fenomena yang tentu tidak lepas dari aspek hulu tadi. Sehingga kami melakukan kajian tentang aspek hulu itu. Apa sih yang ada di aspek hulu? Terutama pemerintah, aspek pemerintah di pusat sana.
Sering saya katakan aspek hulu ini merupakan birokrasi yang menimbulkan limbah politik gitu, limbah politik. Artinya manajemen yang dijadikan tata kelola tentang penambangan ini menggambarkan manajemen kumuh, manajemen gelap dan menimbulkan banyak korban. Nah, lalu dari sudut itu maka kami lalu membuat satu kajian yang cukup intensif yang dibidani, dimotori oleh teman-teman dari Fakultas ISIPOL, khususnya program studi pemerintahan Universitas Samadja Yogyakarta yang melahirkan policy brief ini. Policy brief ini akan kami kirim secara simbolik kepada Presiden Republik Indonesia dan jajarannya, dan kepada pihak-pihak lain. Berkewajiban kami menyampaikan seperti itu karena pertama, kasus atau tragedi yang ada di waduk penambangan di Wadas itu merupakan bentuk konkret sebuah pengingkaran terhadap daulatan rakyat yang diatur di dalam UUD 1945 bab 1 pasal 1 ayat kedua. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam kasus ini dan kasus-kasus yang lain tadi sudah sebut, itu rakyat betul-betul dihinakan, dinistakan hak-hak dasarnya, daulatan rakyatnya. Kemudian yang kedua, itu juga merupakan peracunan terhadap demokrasi. Padahal demokrasi ini pilar penting bagi sebuah negara modern, apalagi negara hukum. Yang ketiga, tragedi seperti ini adalah merupakan praktek konkret penyimpangan terang-terangan terhadap Pancasila. Kendatipun Pancasila bukan ideologi negara, tapi komitmen nilai yang disepakati dan nilai-nilainya sungguh sangat luhur. Tapi dalam prakteknya justru itu disimpangi secara terang benderang. Nah, oleh karena itulah maka kami lalu mengingati bahwa ketika rakyat dijadikan dilanggar daulatan rakyatnya, lalu kalau kami menghitung, mencermati sejak pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019, rakyat itu sudah berpartisipasi secara politik secara maksimal memberikan suaranya. Walaupun kemudian tak bisa dipungkiri dan tidak perlu dipungkiri, rakyat ini telah dijadikan sapi perah politik. Sapi perah politik. Ya, dengan cara-cara suap. Dan itu sebetulnya penghinaan terang-terangan kepada moralitas rakyat yang harus dirawat tetapi justru diremuk, diluruhkan dengan budaya suap, praktek suap. Dan suap itu sesungguhnya merupakan bentuk korupsi itu sendiri. Nah, praktek sapi perah selama 5 tahunan ini mestinya itu disadari oleh pemerintah dengan tidak melakukan ekstraksi di bidang sumber daya alam. Ternyata perkembangannya tidak hanya di sektor penambangan sumber daya alam, sampai pada persoalan yang menyangkut bakul-bakul yang memerlukan minyak goreng, ibu-ibu rumah tangga yang memerlukan minyak goreng, pun juga menjadi korban dari kartel dan mafia minyak goreng. Lagi-lagi di sektor ini pun pemerintah betul-betul tidak berdaya. Mengapa tidak berdaya? Nah, banyak pendapat. Pendapat itu mengatakan, itulah jika oligarki politik semakin dikangkangi oleh oligarki bisnis. Oligarki bisnis yang mempertahankan tradisi-tradisi kegelapan. Nah, negeri ini ketika dikelola dengan cara-cara gelap itu, maka apalah kesimpulannya jika bukan kami katakan bahwa manajemen tata kelola di Indonesia ini adalah manajemen terrorizing. Terang-terangan menimbulkan ketakutan, kekerasan oleh aparat negara. Terang-terangan itu. Bahkan ini mengulang rezim Orde Baru dulu. Oleh karena itu, dari apa yang tadi kami sampaikan, maka
sebagai tanggung jawab organisasi gerakan keagamaan, bagian dari masyarakat sipil, dan dalam merawat tradisi independence dengan prinsip ta'awun, bekerja sama dalam kebenaran kebajikan, Muhammadiyah alhamdulillah selalu concern dalam hal berusaha untuk menegakkan nilai-nilai kemakrufan kepada pemerintah, sekaligus tentu akan lebih berpihak kepada masyarakat ketika masyarakat berada di dalam teror, dalam posisi di teror secara politik tadi. Ini terang-terangan terorisme secara politik, juga radikalisme politik. Dengan demikian, maka untuk melakukan satu sikap tersebut, policy brief ini disusun dengan bentuk kajian akademik sebagai ciri dari Muhammadiyah yang mengandalkan kepada profesionalisme. Oleh karena itulah, maka kita harapkan, kita dorong betul pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini mau membuka mata hatinya, ya, mata hatinya, agar kasus yang ada di Waduk Wadas ini betul-betul dibuka secara terang benderang. Bila mana perlu dibuat pemberhentian sementara langkah-langkah itu sampai seterang-terangnya, nanti akan selanjutnya akan bisa ditindaklanjuti. Bila mana proses-proses yang kejujuran informasi itu termasuk informasi siapa sesungguhnya yang diuntungkan di dalam kasus ini. Apakah pengusaha yang menambang itu atau siapa? Pemerintah harus jelas. Izin usaha tambangnya kapan diberikan? Syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak? Demikianlah kami dari pimpinan pusat menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pers yang berusaha untuk meluaskan konferensi pers ini dalam rangka untuk juga mengedukasi masyarakat yang sekarang ini miskin edukasi, apalagi edukasi yang menyangkut hak-hak kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro yang sejak awal memang mengawal isu ini yang sampai pada detik hari ini ya untuk melakukan press conference karena memang idenya sudah lama sekali. Terima kasih atas sambutan sekaligus penegasan bahwa ini bagian dari hilir yang tentunya hulunya perlu dikejar dan ini bagian dari jihad Muhammadiyah untuk terus apa yang kita sebut sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kami lanjutkan kata pengantar dari Ketua Majelis Hukum dan HAM yang juga sejak awal kita berdiskusi bersama tentang isu ini dan juga isu yang lain yang serupa ya seperti yang disebutkan Pak PM tadi di Kendeng ataupun di Pakel Banyuwangi dan beberapa hal yang lain. Untuk mempersingkat waktu, kami minta Pak Dr. Trisno Raharjo untuk menyampaikan beberapa poin penegasan dari kajian kita ini. Monggo Pak Tris. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Busro Mukodas, salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati seluruh perwakilan majelis dan lembaga yang diundang pada kegiatan hari ini, juga kepada Orto Muhammadiyah serta para undangan khususnya warga Wadas yang hadir beserta kuasa hukumnya dari LBH Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika mendapatkan informasi terkait dengan kembali ditangkapnya beberapa warga Wadas itu meminta
Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan LHKP untuk dapat terjun mendapatkan informasi langsung dari lokasi. Kami berkoordinasi dengan segenap organ yang ada di Muhammadiyah, di wilayah sampai dengan pimpinan daerah di Purworejo untuk dapat memperoleh akses. Alhamdulillah kami datang ke Wadas itu ternyata warganya sudah kembali. Kami melihat turun dari bis dapat bingkisan. Wah, bingkisan apa ini saya? Ternyata dapat semua itu ya, bingkisan-bingkisan. Kemudian ya sudah ada beberapa penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada wartawan. Lalu kami mendapatkan informasi langsung dari warga yang kebetulan dibawa ke Polres Purworejo. Kami mendapatkan informasi-informasi yang ada. Lalu kami ingin mendapatkan pandangan langsung dari kepolisian, dalam hal ini Polres Purworejo. Dan prinsipnya kami dapat bertemu, meskipun hanya Muhammadiyah ya, saya dan pengurus PDM Purworejo yang bisa masuk. LBH Yogyakarta malah nggak boleh masuk. Nah, jadi dari pertama 10 jadi 5, jadi 2. Nah, turun terus jumlah yang boleh ketemu Kapolres. Kemudian kami mencoba mendapatkan informasi, tapi informasinya yang disampaikan secara prinsip adalah umum terkait dengan penanganan di Wadas. Kemudian Kapolres menyatakan kalau jumlahnya sebagaimana yang disampaikan habis Pak, ini satu kantor Polres katanya begitu ya. Mungkin ada yang dari luar Pak, saya bilang gitu. Nggak ada katanya. Ya, jadi kan itu informasi yang disampaikan dan kita menghormati setiap informasi karena informasi itu bisa kita cek di tempat lain sesuai dengan informasi yang ada. Begitu pula dengan Badan Pertanahan Nasional. Yang menarik adalah Badan Pertanahan Nasional itu menyampaikan informasi bahwa yang mereka ukur itu hanyalah warga yang sudah setuju, ya. Itu yang disampaikan. Nah, sehingga kalau memang itu, ya Anda bisa bergerak kemana-mana. Kalau memang seperti itu, tapi kan kita tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh lahan itu sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional, karena ternyata pihak pemerintah semakin terkonsolidasi dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan, meskipun ya di sana sini kalau kita cepat mendapatkan informasi banyak hal yang patut dipertanyakan. Kemudian saya kira ada beberapa hal yang juga diikuti, termasuk keberangkatan warga Kendeng ke Jakarta, kemudian melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk memberikan informasi yang kita anggap perlu disampaikan langsung oleh warga. Nah, memang kami juga mendapatkan informasi dibantu oleh pengurus PDM Purworejo bahwa memang ada perubahan sehingga kenapa daerah Wadas itu menjadi tempat untuk pengambilan bahan baku andesit. Ya, kalau andesit itu kan tidak hanya di Wadas, di beberapa tempat yang lain, dan sebenarnya kalau memakai peta Purworejo itu Wadas itu tidak masuk di bagian yang diperlukan untuk penggalian, tetapi memang sudah dirubah sehingga itu menjadi bagian yang bisa dilaksanakan penggalian batu andesit. Nah, kan menjadi menarik apa sebenarnya kebijakan perubahan itu, kenapa itu dilakukan, kapan, lalu apa yang perlu disampaikan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan-perusahaan daerah, maksudnya daerah ini bukan pemerintahan daerah, tetapi
pengusaha-pengusaha di Purworejo yang memiliki mungkin angkutan ataupun yang bisa mengolah tentang tanah batu andesit itu bisa menjadi subkontraktor karena kontraktornya sudah ada. Nah, ini yang menarik ya, karena kontraktornya sudah ada. Hanya tidak muncul ya siapa ya sebenarnya. Tapi kalau Purworejo itu banyak yang nanti akan jadi subkontraktor, itu informasi awal yang kami dapatkan. Sehingga secara prinsip Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM dan LHKP itu mencoba mencari informasi yang diperlukan, dan kami juga berkoordinasi. Tentu ada Majelis Lingkungan Hidup, kita juga nanti bisa lebih mendalami hal ini. Kemudian MDMC itu kita berkomunikasi dan mencoba untuk trauma healing yang diperlukan untuk masyarakat Wadas. Jadi meskipun kalau dapat dikatakan kami datang itu, saya lihat bendera warnanya hijau, saya kira Muhammadiyah, ternyata NU ya. Karena memang warganya adalah memang warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di Wadas itu enggak ada pimpinan ranting Muhammadiyah, enggak ada. Ada itu agak keluar ya sudah bukan di Wadas lagi. Tapi sama-sama hijau itu ya. Pertama lihat itu, oh ini ternyata bintangnya ada 9 ya. Kalau Muhammadiyah dia matahari. Nah, saya kira itu yang kemudian menunjukkan bahwa ada perhatian juga dimunculkan oleh Nahdlatul Ulama. Saya kira itu bagus, dan Muhammadiyah bukan kemudian ingin masuk dan menyelesaikan persoalan ini, karena Muhammadiyah sadar betul bahwa sudah ada yang menangani, sudah ada yang kemudian melakukan upaya-upaya advokasi. Namun karena tingginya tingkat tekanan kepada masyarakat, Muhammadiyah perlu melihat secara langsung apa sebenarnya yang terjadi. Itulah kenapa advokasi itu kita lakukan, dan pada hari ini kita meluncurkan sebuah kajian yang saya kira itu nanti akan terus kita dalami kaitannya dengan persoalan Wadas ini. Nah, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetuk pintu pengambil kebijakan. Karena di bulan suci ini kita harapkan pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh Muhammadiyah adalah pemikiran-pemikiran yang jernih. Saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di 10 hari terakhir Ramadan ini bagian dari iktikaf advokatif. Ya, Pak Tres ya. Iktikaf advokatif. Oke, terima kasih Pak Tres atas sejumlah catatan, di mana MH juga tidak hanya konsen di Wadas, juga pada aspek yang lain juga ya, termasuk kasus terorisme yang akhir-akhir ini juga masih menggurita. Kalau kata Pak BM ini harus nyari istilah yang gimana itu bisa ya Pak, yang menggurita Pak. Oke, nah agar supaya lebih menarik, alhamdulillah beberapa warga Wadas sudah hadir ya tadi sebagai nyusul. Nanti bisa ditambahkan. Nah, kami minta dulu yang tadi sudah datang di awal, Mas Khairul Umam dan Mbak Nur Arofah, ini anak-anak muda yang mencoba untuk menyampaikan sejumlah hal, keresahan, dan apa yang bisa disampaikan ke media massa pada forum ini. Silakan kepada Mas Khairul, dan nanti dilanjutkan oleh Mbak Nur Arofah. Ditekan agak lama, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam lestari untuk kita semua yang kami hormati, segenap pimpinan pusat Muhammadiyah, ada Bapak Bushra Muqaddas dan Pak Trisno Raharjo dan seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama, kami minta maaf karena
sesepuh dari Desa Wadas nggak bisa hadir karena ada halangan. Jadi yang datang itu bocil-bocil gini Pak, mohon maaf Pak. Kemudian yang selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah berupaya keras dan telah melakukan kajian yang mendalam terkait persoalan di Desa Wadas. Semoga apa yang panjenengan semua lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan di sini karena ini terkait dengan kajiannya terkait dengan HAM, kemudian krisis sosiologi dan ekologis. Jadi memang apa yang terjadi di Wadas itu pertama terkait HAM, HAM itu ya tidak ada harganya di Wadas itu. Artinya orang ingin hidup dengan tenang, hidup dengan damai, tentram, semuanya diusik. Sejak awal sebenarnya kita itu sudah sejak sosialisasi awal gitu, tahun 2018 kita sudah punya sikap menolak adanya pertambangan jauh sebelum LBH itu mengadvokasi kami. Jadi secara organik kami itu sudah punya pendirian, sudah punya pemikiran bahwasannya kita nggak mau Wadas itu ditambang. Itu sudah secara organik. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasannya Wadas itu ditunggangi oleh orang-orang lain. Itu tidaklah benar karena jauh sebelum ada LBH, ada Walhi dan lain sebagainya, warga Wadas itu sudah punya komitmen tidak ingin tanah Wadas itu ditambang. Perjuangan warga Wadas ya sangatlah panjang, banyak sekali air mata dan kesedihan yang sudah bertumpah darah. Kita sudah kemana-mana dalam menyuarakan suara kami. Kita ke gubernur, kita ke bupati, ke Polres, ke BPWS, dan lain sebagainya kita sudah lakukan. Yaitu menunjukkan bahwasannya kita sebagai warga negara itu ya sesuai dengan prosedurnya, menyampaikan aspirasi itu bagaimana. Kemudian selang beberapa waktu kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi. Ya puncaknya juga tanggal 23 April 2021 itu ketika kami menolak adanya sosialisasi pengukuran lahan. Kita berusaha untuk mempertahankan hak kita, tapi justru yang kita dapatkan adalah kekerasan, represivitas oleh aparat polisi. Kemudian juga yang baru-baru ya tanggal 8 Februari itu, kita juga mendapatkan hal yang sama. Kita posisinya masih duduk bersama, doa bersama tanpa ada upaya apapun untuk melawan ataupun menghalang-halangi adanya pengukuran lahan. Dan juga yang perlu diketahui itu kan antara jarak pengukuran lahan dengan masjid lokasi doa bersama itu ya sangatlah jauh. Jadi sangat dipertanyakan maksud tujuan dari polisi masuk ke area masjid itu untuk apa. Jadi pada tragedi 23 April ataupun 8 Februari 2022 itu ya kami warga Wadas itu ya sangat-sangatlah ditindas, sangat-sangatlah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Termasuk saya dan juga teman-teman yang lain. Saya itu 2 kali, tanggal 23 April saya kena bogem, tanggal 8 Februari saya juga kena 2 kali. Tapi ya itu tidaklah menyurutkan perjuangan kami, tidak menyurutkan semangat kami dan komitmen kami demi Wadas yang tetap lestari. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui juga Wadas itu kan hanya sebagai lokasi pengambilan batu andesit untuk material bendungan bener. Artinya proyeknya itu yang utama itu adalah di
PSN, di bendungan benernya itu, bukan di Wadasnya. Tapi yang terjadi sekarang adalah justru Wadas itu jauh yang lebih menarik itu Wadas. Yang lebih menarik itu Wadas. Seperti tadi disampaikan banyak sekali ada kabar bahwasanya yang di daerah Purworejo itu akan mendapatkan subkontraktor. Berarti itu kan menunjukkan bahwasanya Wadas itu menjadi royoan, gampangnya, menjadi makanan banyak orang, dan Wadas itu menjadi korbannya, tumbalnya gitu. Kemudian juga harusnya pembangunan itu kan berlandaskan untuk kepentingan manusia, tapi yang terjadi saat ini di Wadas itu jauh sekali karena yang terjadi di Wadas itu ya pembangunan justru mengesampingkan ataupun malah meminggirkan kemanusiaan itu sendiri. Dari rentetan kejadian itu, dari pihak pemerintah itu sendiri juga selama ini alasan-alasan kenapa memilih Wadas yang banyak sekali diutarakan adalah masalah ekonomis. Artinya Wadas itu lebih menguntungkan, lebih hemat biaya. Padahal sebagai sebuah instansi pemerintah ya nggak harus ngirit terhadap anggaran. Masih banyak tempat lain, misalkan tambang-tambang yang sudah existing, yang sudah berjalan, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga yang tidak bisa digantikan itu sebenarnya di Wadas itu adalah sejarah, sosial, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan, misalkan malam hari saya masih tidur nyenyak, masih mendengar suara-suara burung, kodok, belalang, dan lain sebagainya masih bersautan ke sana kemari. Sore hari saya masih bisa memandang langit-langit biru, tapi pagi hari sudah tidak ada lagi suara-suara burung, suara-suara hewan-hewan. Langit-langit sudah berubah, tidak biru lagi, tapi sudah menjadi abu-abu karena hamburan oleh debu-debu tambang. Selanjutnya juga kami terus berkomitmen, walaupun banyak sekali intimidasi dan hal-hal yang tidak mengenakan menimpa kami, tapi kami terus komitmen karena kami menyadari bahwasanya alam Desa Wadas yang sangat subur dan hijau itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah diamanahkan kepada kami dan juga telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Jadi sudah sepantasnya kami itu untuk menjaga, untuk melestarikannya. Dan juga yang perlu kami sampaikan juga ya, di bulan Ramadan ini juga kita masih sangat prihatin karena yang terjadi saat ini adalah proses musyawarah ganti rugi. Orang-orang yang setuju tanahnya ditambang itu sudah berjalan dan sudah terjadi kesepakatan harga. Ya, itu menjadi salah satu hal yang sangat mengganggu kami, karena kami nggak bisa membayangkan bagaimana nanti ketika memang hal itu benar-benar terjadi, yang setuju itu sudah dibayar, kemudian alat-alat berat itu masuk. Secara tidak langsung nanti tentunya kami yang menolak itu juga nanti tanahnya tetap terkena. Makanya perlu adanya kesatuan, perlu adanya kita saling bersatu. Maka dari itu kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah atas upaya yang telah dilakukan dan telah membersamai perjuangan kami warga Wadas. Cukup sekian dari saya. Ada tambahan? Silakan, Mbak. Dipencet agak lama, ditekan atau gantian, Mas? Oh, sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selama ini juga membersamai perjuangan kami, yang mana perjuangan kita itu memang dari dulu sudah hampir semua jalan itu sudah kami tempuh, dan ya kita mau mengadu sama siapa lagi kayak gitu. Bagaimana Wadas itu menjadi tempat yang sangat kita andalkan selama ini, yang tadi sudah disampaikan rekan saya. Apabila Wadas itu ditambang, kita yang hidup di sana itu seperti apa, karena kita itu selama ini hidupnya sangat bergantung dengan alam. Mulai dari air, kebutuhan air, terus kebutuhan pokok tiap hari, karena kita itu ya tiap hari hampir 100% itu kita sebagai petani. Petani itu kan dia sangat bergantung dengan lahan. Nah, apabila lahannya diambil, kita mau bertahan hidup dari mana lagi kayak gitu. Bahkan misalkan tambang itu jadi di Wadas, dan kita itu selama itu akan berdampingan langsung dengan tambang, yang itu sangat merugikan. Karena di Wadas itu daerahnya tuh agak lereng. Kalau hujan saja sudah longsor, bahkan tahun berapa, sekitar tahun 80-an itu ada longsor, dan itu menimbulkan korban jiwa karena hujan deras waktu itu. Nah, nanti apa jadinya kalau tambang yang dengan menggunakan bahan peledak yang bertonton itu mengeruk Wadas kayak gitu? Bisa ya enggak hancur, bahkan bisa hilang. Nah, tadi saya menambahkan sedikit, di Wadas itu karena yang tinggal itu ya perempuan, laki-laki, anak-anak. Bahkan kemarin dalam perjuangannya pas tanggal 23 April itu, perempuan yang waktu itu mujahadah berada di garda terdepan itu menjadi korban kebrutalan aparat yang waktu itu mengawal rencana pengukuran. Nah, jadi sudah genap 1 tahun yang lalu itu rasa trauma itu masih ada. Bahkan waktu itu kebrutalan aparat itu disaksikan langsung oleh anak-anak. Ya Bang, yang bahkan sampai saat ini masih bisa mengingat kalau ayahnya diinjak-injak, ayahnya dikena lemparan yang waktu itu gas air mata, bahkan saat ditembakkan gas air mata itu warga yang terdiri dari perempuan, anak-anak semua itu lari-lari terbirit-birit kayak gitu. Belum lama kita mengalami trauma yang sangat dalam itu. Kembali lagi kemarin tanggal 8 Februari, bahkan itu lebih banyak, dan serangan yang ditujukan kepada kami yang kontra itu lebih strategis kayak gitu. Sebelumnya mereka hanya langsung membawa aparat ratusan ke Wadas. Kemarin itu sebelum aparat ke Wadas, mereka sudah, jadi di Wadas itu sudah dipadamkan listriknya. Sebelum kejadian tanggal hari Selasa itu, malamnya sudah dipadamkan listriknya. Setelah dipadamkan listriknya, kita juga internet sulit waktu itu. Jadi server down, terus mati listrik. Dan sebelumnya kalau mereka mengatakan nggak mungkin kalau yang datang itu jumlahnya tidak ribuan. Padahal fakta di lapangan itu memang benar ada aparat yang datang ke Wadas. Tapi mereka juga membawa preman. Kalau preman saja waktu itu melakukan kekerasan dan polisi di situ diam saja, itu tanda besar. Tanda tanya besar kenapa polisi yang harusnya mengamankan preman-preman itu malah membiarkan. Artinya walaupun mereka ngomong enggak kok, enggak jumlah, enggak yang dikatakan itu enggak ribuan, tapi itu mustahil kayak gitu. Soalnya di lapangan selain mereka membawa aparat, membawa preman, mereka juga membawa anjing.
terus puncaknya itu ya memang pada tanggal 8 itu. Bahkan mereka juga memfitnah kami kalau kita itu membawa benda tajam waktu itu. Padahal pas kejadian itu beberapa alat kebun kayak sapi terus golok itu kan biasa digunakan untuk patani. Nah itu beberapa ada yang dibawa polisi disita. Bahkan di rumah saya ada satu sapit itu nggak ada gitu. Waktu itu kan memang kita tidak ada upaya untuk perlawanan karena kita sudah sadar akan kalah massa ya waktu itu. Nah, jadi kita langsung berkumpul di masjid jadi satu tanpa ya kita nggak mungkin kalau mereka katanya kita menghalangi, ya bagaimana kita menghalangi orang kita itu di masjid sama lokasi kuari itu jauh, sangat jauh. Nah, terus represivitas aparatnya waktu itu terjadi kepada kami juga beberapa malah menganggapnya itu hanya hoax kayak gitu. Maksudnya kejadian di lapangan yang sebenarnya terjadi itu bahkan mereka sampai terang-terangan bilang kalau itu hoax gitu. Nah mungkin jadi sampai saat ini perempuan juga anak-anak itu menjadi kelompok masyarakat yang juga sangat dirugikan akan adanya pertambangan gitu. Mungkin itu dulu tambahan dari saya. Masih ada yang lain mungkin, Mas? Beberapa hal yang bisa menegaskan bukti fakta di lapangan. Ya, sedikit menambahi, Pak. Ya. Bahwasanya warga yang pro ataupun yang setuju lahannya untuk di-quarry itu adalah mayoritasnya itu adalah orang luar Wadas. Jadi mereka-mereka yang punya tanah di Wadas, itulah mereka-mereka yang setuju. Artinya mereka yang tidak merasakan dampaknya langsung, tidak mempedulikan saudaranya yang di Wadas. Kemudian juga akses jalan quarry yang katanya yang diukur itu hanya orang-orang yang setuju saja, nyatanya yang terjadi adalah semuanya itu diukur, baik yang setuju ataupun tidak. Kemudian yang terjadi juga sekarang itu banyak sekali dealer-dealer yang masuk ke Wadas, terutama orang-orang yang dealer maksudnya motor mobil ataupun mobil gitu. Oh, oke. Okay. Ya, ini mungkin bagian dari membuat masyarakat agar hedon ataupun agar mengiming-imingi lah gitu. Bahkan ada juga undangan test drive mobil gitu, Pak. Ini yang terjadi. Iya. Jadi mereka yang sudah tanda tangan, yang orang luar desa Wadas itu belum menerima uang tapi sudah pada beli motor, sudah pada ikut ke dealer mobil gitu, itu sudah terjadi, Pak. Artinya memang upaya-upaya seperti itu agar masyarakat teriming-imingi kemudian luluh karena pengen mobil gitu juga terjadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain, Mas? Cukup ya? Oke. Terima kasih Mas Khairul dan Mbak Nur. Saya kira tadi cerita yang disampaikan oleh dua rekan kita dari Wadas itu mengkonfirmasi ya, meskipun sebenarnya sudah menjadi teman kita bahwa pertama seperti di policy brief kita, pelanggaran HAM ya, hak asasi manusia itu memang benar terjadi di lapangan yang nanti dalam pernyataan sikap ditegaskan ada pemutarbalikan fakta ya, seperti yang diceritakan Mbaknya tadi, apa yang seharusnya terjadi tetapi dianggap itu sebagai hoax, dan itu juga didukung oleh temuan drone emprit ya, yang mendukung policy brief ini, bahwa di media memang ada di media sosial terutama
ada pemutarbalikan fakta tentang fakta yang terjadi. Jadi tagar fakta, tetapi nyatanya hoax yang disebarkan kan gitu. Saya kira itu, dan penegasan tadi dari cerita Mas Khairul, bagaimana keindahan alam Wadas yang kemudian kami tegaskan di sini terjadi apa yang disebut krisis sosioekologi yang menjadi tema ya, makanya Wadas kami tebalkan gitu biar itu menjadi tema sentral kita. Kemudian di sub policy brief ini pelanggaran HAM dan krisis sosioekologi atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional. Terima kasih kepada teman-teman dari warga Wadas. Insya Allah perjuangan tidak akan pernah padam, dan tentunya kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah akan terus bersama-sama dengan teman-teman untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, kami lanjutkan mengundang dari LBH Jogja, Mas Daniel Al-Ghifari. Silakan, Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini, ya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Majelis Hukum dan HAM, PP Muhammadiyah, serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik yang sudah meluangkan waktunya dan berupaya untuk membuat suatu kajian yang secara spesifik gitulah ya, membahas soal bencana ekologi dan pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir kayak gitu ya. Kehadiran kawan-kawan di sini saya rasa cukup meningkatkan semangat juang warga gitu ya. Karena sekecil apapun dukungan bagi warga itu sangat membantu gitu. Nah, kalau dari LBH Jogja mungkin nggak akan menambahkan banyak-banyak ya, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar di awal tadi sambutan oleh Pak Busro, juga Pak Trisno gitu ya, juga dari teman-teman Wadas juga sudah menyampaikan banyak hal. Nah, mungkin kita akan update sih sebetulnya, karena pasca tanggal 8 Februari itu kita melaporkan kejadian pengepungan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini ke banyak instansi sebetulnya. Nah, ada yang kita melapor ke Mabes Polri begitu ya, kita ke Komnas HAM, ke Kementerian ESDM, ke Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan lain seterusnya. Nah, memang ada beberapa instansi tersebut yang sudah merespon gitu ya. Contohnya misal KPAI kemarin beberapa waktu yang lalu itu datang ke Wadas melakukan asesmen terhadap anak-anak gitu ya, yang kemarin itu mengalami tindak kekerasan dan ditangkap gitu. Nah, selain itu dari Mabes Polri juga sudah ada tindak lanjut gitu ya, yang pada intinya tanggal 21 Maret kita terima surat dari Mabes Polri, yang mana Mabes Polri melimpahkan proses penindakan kejadian tanggal 8 itu kepada Bitpropam Polda Jawa Tengah. Nah, tentu kita sangat kecewa gitu ya dengan respon dari Mabes Polri kayak gitu, karena kenapa kemudian kita melaporkan tindakan kepolisian pada tanggal 8, 9 dan seterusnya itu karena kita meyakini bahwa dalang dibalik atau yang melakukan operasi ini adalah dari jajaran pimpinan dari Polda Jawa Tengah kayak gitu. Sehingga menjadi lucu ketika dalangnya dari Polda yang diperintahkan untuk menindaklanjuti adalah Bitpropam Polda Jawa Tengah. Nah, makanya
kemarin setelah berembuk dengan teman-teman koalisi advokat, kita berencana untuk melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI yang sejak tanggal 8 itu cukup intens berkomunikasi berkomunikasi dengan LBH gitu ya, terkait dengan pemantauan kinerja kepolisian pada saat ini kayak gitu. Nah, cuma memang dalam waktu dekat belum bisa dilaksanakan audiensi itu. Nah, rencananya pasca tanggal 15 Mei kayak gitu baru bisa dilakukan. Nah, selain itu mungkin ada beberapa agenda yang sudah kita susun bareng warga gitu ya, berupa upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi begitu ya. Terus pengorganisiran teman dari warga juga sudah menyusun beberapa rencana berjuang begitu. Nah, juga kampanye dan lain seterusnya juga sudah kita bahas. Nah, harapannya ke depannya nanti kita bisa kolaborasi lah dengan juga dengan teman-teman dari PP Muhammadiyah ya untuk melakukan advokasi terkait dengan persoalan Wadas ini kayak gitu. Karena juga kita dengan teman-teman jaringan nasional juga hari ini sedang buat LO nih, sedang buat legal opini. Harapannya nanti dari legal opini itu kita mampu menemukan 1 atau 2 peluang hukum ya terkait proses pengadaan tanah yang kita anggap bermasalah begitu hari ini di tengah penolakan warga gitu ya, di tengah penolakan warga yang cukup kencang hari ini, nyatanya mereka melakukan musyawarah ganti rugi. Nyatanya katanya tanggal 27 besok ini akan dilaksanakan pembayaran ganti rugi untuk orang yang tanahnya sudah diukur. Nah, kedepannya bisa saja nanti yang akan dilakukan itu adalah konsinyasi misalnya. Ini kan fasis sekali gitu ya ketika warga masih menolak gitu ya, pemerintah main terabas saja. Nah, itu juga sedang kita susun begitu legal opininya. Mungkin selain pengadaan tanah nanti akan ada proses pembahasan terkait pertambangan ilegal karena kita menganggap bahwa rencana pertambangan di Wadas ini ilegal begitu ya. Meskipun dari BBWS mengatakan mereka sudah dapat surat rekomendasi dari Dirjen Minerba yang mengatakan bahwa tambang di Wadas ini nggak butuh izin. Kemudian ketika kita coba konfirmasi ke SDM, mereka juga tidak bisa menyebutkan apa dasar mereka mengeluarkan rekomendasi itu. Karena ya ini kegiatan tambang dan kegiatan tambang itu membutuhkan izin dari pemerintah kan begitu. Nah, mungkin itu update yang bisa kita berikan, update dan rencana tindak lanjut lah ya jangka pendek mungkin yang bisa kita sampaikan kayak gitu. Harapannya itu tadi ke depannya kita bisa bareng-bareng lah kayak gitu ya, bareng-bareng mengawal kasus Wadas ini sampai kemudian warga benar-benar mendapatkan keadilan. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daniel yang juga mengawal terus ya isu ini dan juga banyak hal pendampingan hal yang serupa. Saya kira catatan tadi menjadi penguat atas apa yang nanti akan tim sampaikan. Tapi sebelum masuk pada pembacaan sikap ya pernyataan PP Muhammadiyah, mungkin baik yang hadir secara online maupun secara offline ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita langsung pembacaan ya. Pernyataan sikap pimpinan pusat Muhammadiyah terkait penindakan kasus kekerasan dan proyek pertambangan di Desa Wadas, Purworejo. Silakan kepada rekan saya, Mas David Effendi, selaku ketua tim untuk pembuatan policy brief yang nanti ya yang berjudul Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Ekologi Sosioekologi atas nama PSN yang nanti setelah konferensi pers ini akan dibagikan secara gratis ya, maksudnya diakses
e-book-nya. Waktu dan tempat pada ketua tim peneliti, mungkin saya sebutkan juga ya anggotanya, selain sebagai ketua tim, rekan saya, Mas David Effendi, kemudian ada saya sendiri, Ridho Alhamdi, kemudian ada Mas Dimas Subekti, mana Mas Dimas? Di belakang ya, yang ganteng itu. Kemudian ada Mbak Sani Nofrima, ini sudah pulang kampung juga. Wah ini memang advokasi bisa kalah gara-gara pulang kampung ini. Oke, kemudian ada Mas Muhammad Eko Atmojo, yang juga ada acara lain, ini sebagai Sekprodi Ilmu Pemerintahan, kemudian ada rekan saya Pak Tunjung Sulaksono di sisi kanan sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, kemudian ada Mas Muhammad Edward Trias Pahlevi, baju merah, ya, itu. Kemudian yang terakhir ada Mas Herdin Ari Saputra yang juga sudah pulang kampung, dan tentunya penasihat tim ini ada Pak Busro Mukodas dan Pak Trisno Raharjo. Nggak ada hubungan sama mantan ketua KPK ya, Pak ya? Sesama Raharjo Pak BM. Ada potensi Pak besok? Selamat Raharjo, Agus Raharjo, dan ini Pak Trisno Raharjo. Saya kira itu tadi sudah panjang lebar, baik dari Pak BM, Pak Tris, kemudian penegasan ulang dari warga terkait dengan dinamika yang real di lapangan, kemudian dari LBH yang selama ini mendampingi. Nah, maka tiba saatnya teman-teman pernyataan sikap yang disampaikan oleh Ketua Tim Peneliti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini ya, biar lihat kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah, mungkin saya sedikit mulai dulu dengan pertanyaan singkat dengan teman-teman warga Wadas atau pemuda Wadas yang sangat luar biasa tadi, secara emosional sangat powerful, menyentuh nurani ya. Barangkali ada 1-2 kalimat yang bisa disampaikan, kira-kira apa kalau diberi kesempatan ketemu Pak Jokowi misalnya, atau siapapun yang berkuasa dalam isu ini, apa yang teman-teman ingin sampaikan sebagai suara nurani warga Wadas, Mas Umam? Mungkin 1-2 kalimat dulu, biar saya lebih semangat membacanya. Ini walaupun pemuda, ini sangat dahsyat keterlibatannya dalam mempertahankan kampung halaman. Monggo Mas Umam. Pertanyaannya apa Pak? Lupa aku Pak. Yang jelas nggak minta sepeda. Ya, kalau kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ya tentunya kami pengen ngopi bareng, pengen bicara dari hati ke hati sebagai orang, sebagai manusia yang hidup di muka bumi, yang perlu adanya oksigen, perlu adanya tumbuh-tumbuhan, perlu adanya hewan-hewan. Tentunya manusia itu tidak terlepas dari alamnya lah, tidak terlepas dari alamnya. Jadi ada saling keterkaitan. Kemudian juga perlu kami sampaikan terkait keresahan kami, gundah gulana kami, dan juga
segala hal yang terjadi kepada kami, air mata, kesedihan, dan juga tangisan-tangisan yang selama ini kami rasakan, agar Pak Jokowi memahami sebenarnya apa sih yang terjadi di Wadas, kemudian juga memahami kenapa kami kok sampai saat ini terus berjuang, tidak ada hentinya, walaupun di tengah represivitas ataupun intimidasi yang kami lakukan, kami tetap berdiri kokoh, tidak mundur satu langkah pun, yaitu karena kecintaan kami dan juga rasa kami terhadap alam kami dan juga terhadap sekeliling kami yang hanya ingin Wadas itu tetap utuh, tetap lestari, tidak ada lebih. Kami hanya pengen Wadas itu tetap lestari, jadi kami mohon agar penambangan di Desa Wadas itu tidak dilanjutkan lagi. Itu aja, Pak. Panjang-panjang ya, Pak, nggak jadi sepatah dua patah kata. Terima kasih. Intinya kurang lebih membatalkan IPL ya. Gitu ya Mas Umam ya dan teman-teman. Yang saya hormati Bapak Busro Mukodas selaku Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi hukum HAM. Bapak Trisno Rarjo dari Majelis Hukum HAM, Pak Ridho Hamdi dan Pak King Faisal dari Lembaga Hikmah Kebijakan Publik. Terima kasih atas dukungan dari Prodi Ilmu Pemerintahan yang terlibat mengkaji beragam aspek dari proyek bendungan bener yang berimplikasi pada pemaksaan area atau lokasi tambang batuan andesit di Desa Wadas. Ada 63 halaman kurang lebih yang dikaji dari tim peneliti yang dikoordinir oleh Prodi Ilmu Pemerintahan beserta Majelis Hukum HAM dan LHKP. Insya Allah itu akan menjadi salah satu perspektif ya, bagaimana Muhammadiyah mengoreksi ya, kesalahan-kesalahan akibat ambisi pembangunan yang tidak pro manusia dan juga tidak pro terhadap kelestarian lingkungan hidup. Mudah-mudahan pernyataan sikap ini menjadi salah satu ekspresi secara singkat temuan-temuan berbasis fakta, berbasis data science yang juga kita berterima kasih kepada Drone Emprit yang memperkuat kesimpulan-kesimpulan kami bahwa ada pemelintiran fakta, bahwa ada gerakan yang mendisinformasi, memelintir kebenaran yang ada di Desa Wadas dalam konteks kekerasan HAM, kekerasan terhadap HAM pada saat saya sebut agresi aparat kedua ya, 89 Februari 2002. Agresi aparat pertama itu sudah 1 tahun, 23 April ya. Jadi pernyataan sikap hari ini itu bisa mewakili 1 tahun pasca agresi aparat kepolisian di Desa Wadas. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait penindakan kasus kekerasan dan proyek pertambangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Sehubungan dengan pelaksanaan kajian mendalam, pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dan Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah serta didukung oleh tim peneliti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mencakup observasi lapangan, diskusi kelompok terumpun dengan warga dan pemangku kepentingan, ahli, analisa hukum lingkungan, serta kajian fikih lingkungan pasca kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas di Kabupaten Purworejo pada tanggal 8 dan 9 Februari 2022, serta melihat ancaman besar terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup,
akibat pertambangan batuan andesit di Desa Wadas. Kami menyatakan hal ihwal atau pokok terkait keberlanjutan proyek dan masa depan masyarakat Wadas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah, Gubernur Jawa Tengah, institusi kepolisian, dan pemangku kewenangan lain sebagaimana berikut. 1. Pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo yang sesungguhnya tidak termasuk dalam proyek strategis nasional terindikasi secara meyakinkan berdasarkan analisa pakar di bidang terkait memiliki problem hukum dan pelanggaran hak asasi manusia sejak dari tingkat perencanaan hingga pembebasan tanah, yaitu A. Penentuan lokasi pertambangan yang tidak melibatkan aspirasi warga Desa Wadas dalam kerangka mempertahankan kualitas ruang hidup, sumber mata air, biodiversitas lokal, dan sumber pangan. B. Indikasi masalah fatal dalam administrasi terkait penggabungan izin pembangunan bendungan bener dan izin pertambangan batu andesit di Desa Wadas. C. Masalah fatal pada posisi pertambangan batu andesit di Desa Wadas yang dimasukkan ke dalam skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana tercakup pada proyek pembangunan bendungan bener, padahal aktivitas ekstraksi tambang merupakan kepentingan usaha atau komersial. Kedua, Desa Wadas merupakan salah satu titik proyek strategis nasional yang ambisius tanpa membuat kajian lingkungan hidup strategis sehingga mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan krisis sosioekologis, yaitu buruknya keamanan lingkungan hidup yang berakibat pada bencana ekologis yang diperkuat dengan melemahnya moral politik dan ekonomi. Hal ini semakin memperluas kekerasan dan perampasan atas ruang hidup masyarakat serta maraknya berbagai konflik agraria di Indonesia. Pada akhirnya, proyek strategis nasional hanya mempromosikan mitos kesejahteraan ketimbang hasil nyata dari gerak pembangunan nasional. Bahkan, kekerasan wacana menjadi bagian tidak terpisahkan yang berujur pada teror masyarakat. Hal ini selaras dengan eksaminasi putusan gugatan izin penetapan lokasi atau IPL Wadas yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti KIKA, Aslesi, Pukat UGM, dan CALS pada 9 Maret 2022 yang menyimpulkan bahwa penambangan di Wadas mengabaikan aspek keadilan prosedural dan juga keadilan substansial. Ketiga, pembangunan yang belum jelas hasilnya lebih gampang mengorbankan kepentingan rakyat di mana lokasi pembangunan berada. Seringkali ambisi tidak diikuti dengan kapasitas dalam menyiapkan rancang bangun yang lebih humanis, terukur, dan juga mitigasi bencana sosioekologis yang memadai. Lebih mengenaskan lagi, tidak ada mekanisme deliberatif atau musyawarah bersama seluruh warga Wadas yang terdampak, sehingga ambisi proyek ini merupakan demokrasi tanpa demos atau demokrasi tanpa melibatkan rakyat. Karena itu, konflik di tambang Wadas ini bisa dibaca sebagai konflik struktural antara kekuasaan negara bersama pasar berhadapan dengan solidaritas kewargaan masyarakat sipil. Belum lagi kekuatan buzzer bekerja non-stop dalam usaha untuk memutarbalikkan fakta atau mendisinformasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Desa Wadas, padahal pelanggaran HAM dan krisis sosioekologis jelas nyata di dalamnya. Karena itu, keempat, kami mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum aparat kepolisian yang diduga dengan sejumlah fakta lapangan terverifikasi, terlibat melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis, dan jurnalis, serta aparat yang terindikasi melakukan konter narasi yang bertentangan dengan fakta lapangan, bahwa kekerasan memang telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas.
Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif. Kelima, mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk mendengarkan, menimbang, dan menindaklanjuti temuan-temuan lapangan yang dihasilkan oleh Komnas HAM dan dugaan maladministrasi dalam pelayanan listrik dan internet oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyikapi masalah di Desa Wadas, Purworejo secara adil dan demi menjunjung tinggi keadilan bagi warga. Keenam, mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian agar supaya memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam merespon aspirasi warga Wadas, dan juga merespon gerakan-gerakan masyarakat sipil dengan menghentikan kontra narasi di media sosial yang merugikan penyampaian aspirasi perjuangan lingkungan warga, menempuh cara demokratis serta tanpa kekerasan dalam menyikapi ekspresi protes atau aspirasi masyarakat, dan mendukung misi melestarikan kekayaan alam lokal, kehidupan dan penghidupan warga. Ketujuh, meminta pemerintah pusat untuk membuka akses informasi dan menjelaskan terkait surat izin usaha penambangan proyek strategis nasional, terutama di Desa Wadas, sebagai cara untuk memastikan bahwa agenda pembangunan ini berjalan sesuai konstitusi dan telah memenuhi asas keadilan serta kelestarian hidup dan ekologi. Hal ini mengingat sejumlah sektor dalam proyek strategis nasional telah menyebabkan pergolakan lahan dan agraria dengan warga lokal sebagai korban intimidasi, kekerasan, dan teror dari aparat kepolisian. Kedelapan, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh proyek strategis nasional di seluruh Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan maksud menjalankan tanggung jawab sosial keagamaan dan tanggung jawab ekologi demi kepentingan merawat tanah dan air bangsa Indonesia. Semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait. Yogyakarta, 25 April 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, SHM. Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr. Pil Ridho Alhamdi MA, mengetahui Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Dr. Haji M. Busro Mukodas, SHM HUM. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini juga nggak bisa diajak lari ini, mic-nya ini. Ya, oke. Terima kasih Cak David. Ini orang Lamongan biar kita lebih akrab atas pernyataan sikapnya. Saya kira tadi menegaskan apa yang menjadi permintaan dari warga Wadas bahwa poinnya stop proyek PSN ini yang kemudian tidak hanya sekedar berhenti selesai tetapi ada sejumlah hal di mana yang sudah ditegaskan dalam pernyataan tadi bahwa terjadi pertama pelanggaran HAM yang itu harus diusut tuntas, termasuk juga bagaimana penjelasan terkait dengan izin-izin yang bersifat prosedural, serta bagaimana menindaklanjuti tindakan-tindakan atas nama aparat terhadap warga yang terdampak. Terima kasih atas pembacaan sikapnya, dan sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman yang hadir secara offline ataupun secara online
bisa mengajukan pertanyaan ataupun pertanyaan. Silakan mungkin dari media. Enggak ada? Ada. Oke, yuk. Oh, belakang nggak ada mic ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya Raudatul Jannah dari Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta. Pertanyaannya untuk Pak Cak David ya, selaku Ketua Tim Kajian, tadi juga sudah menyampaikan hasil dari pernyataan sikapnya. Pertanyaan yang pertama soal police brief ini gitu. Nah ini kan tadi sudah sempat disinggung bahwa police brief ini akan kita kirimkan, kepada Presiden Joko Widodo, terus kepada lembaga-lembaga terkait, Gubernur Jawa Tengah juga kalau bisa gitu, karena selaku orang yang mengeluarkan IPL. Pertanyaannya adalah apakah ada komitmen khusus gitu, komitmen khusus dari teman-teman PP Muhammadiyah terhadap police brief ini nanti gitu, ketika nanti ini sudah sampai kepada orang-orang terkait tadi. Yang pertama itu karena kan biasanya ya Pak ya, karena kita kemarin-kemarin itu banyak sekali upaya yang kita lakukan gitu ya, tapi respon dari pihak-pihak terkait itu responnya negatif gitu, artinya beberapa hasil kajian ataupun analisis yang kita kirim itu tidak direspon dengan baik gitu. Nah mungkin itu bisa nanti jadi desakan gitu kepada pihak-pihak terkait gitu untuk responnya terhadap police brief ini, karena tadi saya juga sempat baca gitu, ini mungkin menjadi pertama kali ini ya kajian yang komprehensif menurut saya gitu, karena ngomongin soal ekososial gitu, gimana itu berdampak banget di masyarakat Wadas. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin terima kasih juga untuk kami dari LBH Yogyakarta gitu, terima kasih karena sudah membersamai kami dan warga gitu dalam hal mengadvokasi warga Wadas gitu. Mungkin kedepannya seperti langkah-langkah hukum tadi sudah disinggung oleh Mas Daniel, akan ada kajian legal opini dari teman-teman nasional, mungkin nanti teman-teman PP Muhammadiyah terus Cak David dan teman-teman yang lain gitu juga ikut terlibat gitu sih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak BM. Baik, terima kasih. Nanti Pak Busro sama Pak Tris juga akan menambahkan ya, bahwa ini adalah cara kami di Muhammadiyah untuk mengembangkan ya, terus-menerus ini, mengembangkan apa yang disebut dengan advokasi base, evidence based advokasi atau melakukan saintifikasi terhadap upaya-upaya advokasi dengan melakukan kajian-kajian yang ilmiah ya. Ini salah satu tujuannya sebetulnya adalah agar kita tidak gampang dilabeli sebagai oposisi yang dianggap selalu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh negara. Pak Busro tadi di pengantar sudah menegaskan bahwa yang sering beliau sampaikan, kita ini sedang membantu negara melakukan kebaikan-kebaikan yang seharusnya diamanahkan kepada pemerintah untuk memastikan warga mendapat keadilan. Jadi kita ini membantu ya, menolong negara, menolong bangsa. Jadi bukan sebagai gerakan yang oposisi yang asal-asalan ya. Itu yang pertama, jadi produk akademik ini akan didayagunakan dengan kelembagaan oleh PP Muhammadiyah. Lalu nanti itu bagaimana strateginya yang tadi ditanyakan, komitmennya, nanti Pak Busro, Pak Tris akan menambahkan ya, karena biasanya kita itu
dalam Omnibus Law kita juga punya naskah kajian. Yang terakhir belum lama ini Undang-Undang Kekerasan penghapusan kekerasan ya, Pak Trisno mengawal sampai di Jakarta di gedung DPR. Dan mekanisme komitmen ini saya kira sudah terbangun di dalam beberapa pembelajaran ya. Dalam mengkritisi kebijakan kita sudah terbiasa berkoalisi atau bersama-sama CSO atau civil society yang lain. Nah, nanti kita akan dengarkan Pak Busro apakah nanti akan mengundang Ganjar ke sini misalnya. Bisa saja. Kita itu bisa, belum lama Pak Busro juga pas acara UMY juga bareng Pak Ganjar, walaupun online juga. Online apa offline? Iya. Paling sering Pak Ganjar ini ke UMY ke fakultasnya Pak Tris. Kan sudah bisa nggak sambil ngomongnya nggak apa-apa, karena sudah azan bisa sambil berbuka mendengarkan. Ya, dibatalkan dulu. Sambil batalkan. Monggo silakan, selamat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kalau tugas mu'alimat, istrinya mu'alimat. Berbukalah dengan yang manis-manis. Beda dengan lip service. Lip service. Ini agenda LHKBP, DPD. Iya. Siapa yang muat? Sauki. Sauki ya. Udah lah, apa-apa. Rentabilitasnya lumayan. Iya, saya kira kapasitas punya. Iya. Dan Muhammadiyah. Pemenang kalau Mas juga ya pasti kampanye kan. Lembaganya krisis pride. Kapan ditetapkan calon? Jalinan tidak. Kurang satu, kurang kurung gitu. Mayoritas tertinggi Mas Sam. Apa? Iya. Kebanyakan Saud. Nomor 1 lah kamu. Iya. Yang di DS gitu. DS yang belum menyatakan dia. Oh, mana? Iya, Mas. Iki mana? Barusan telepon saya. Katakan Zumat saya. Nun sewu. Wah, kalau anu nggih menolak untuk bicara itu nggih. Memang sinyalnya dia tak gelem. Biar ra gelem nek saiki yo ketok yo. Saya belum menyatakan. Belum menyatakan dia, cuma dia menolak bicara tentang itu. Kalau niku ajeng ming kalau jenengan rebuk Ijmi yo. Kan memang ngomongin Ijmi.
Ya. Tahu nggak sih bakso pernah kita makan secara di sini? Itu iki kacang hijau nih. Itu sing gawe sampe kurcok. Nih ya pesanan. Mas Wahyu, makanannya mau sholat dulu apa? Biar enggak Bagi aja nggak apa-apa. iya. Enggak, maksudnya sesi ini kita selesaikan. Oke. Biar enggak Jawabin nambah. dulu, nggak apa-apa. Ambil jalan. Bung Pak Tris juga enggak makan. Ini wartawan Dianu katanya sudah buka. Ya ono iki juga. Ya sudah pada minta Iya, press release sudah dari tadi selesai. sore. Belum mulai Terus jelas. wartawannya. Oke, biar kita efektif waktunya, nanti masih ada secara simbolik kita foto untuk pengiriman ke Presiden dan Ketua DPR. Yang lain nanti kita foto di tempat di kantor pos atau di mana ya untuk simbolik. JNT. Kantor pos ae. Saya mau menyerahkan Pak Tris merespon malah makan kolak ya. Jadi Gitu. oh, makanya Burjo Madura depan Mualimin tutup. Karena sing tuku. Itu favoritku itu di samping halte itu. Yes, kupet. Burjo Madura itu beda rasanya. Oke, maaf ya. Oke, biar kita cepat selesai, saya persilakan Pak Busro merespon kira-kira komitmen Muhammadiyah mengawal policy brief yang dihasilkan oleh kelompok akademisi ini seperti apa, Pak Busro? Tadi pertanyaan dari teman LBH. Jadi begini teman-teman wartawan menjawab apa yang tadi sudah disampaikan. Temuan-temuan yang tadi sudah dipertajam oleh para korban yang datang dari Purworejo ke sini itu memberikan sinyal betapa semakin brutalnya, ya brutal dan kejinya secara politik proses-proses pembangunan yang ditempuh dengan cara-cara sangat represif, seakan-akan tidak memperhatikan korban-korban. Nah, pengakuan tadi mempertegas itu, derita korban itu sampai sekarang ini mereka masih banyak yang trauma. Menghadapi seperti ini, sebagaimana tadi saya katakan, itu tidak hanya di Wadas saja, tapi di tempat-tempat lain, seluruh Indonesia rata-rata. Ini akibat hulunya memang begitu. Oleh karena itu, rencana teman-teman dari Purworejo tadi, dari sekitar Wadas tadi, untuk ke Komisi 3 DPR, itu pimpinan pusat menyebut dengan bagus. Nanti kami akan kawal, insya Allah kami akan kawal, karena ini agenda advokasi yang sangat konkret. Nah, satu, kemudian yang kedua, tentu pimpinan pusat juga akan mendalami kajian-kajian ini sehubungan dengan tadi pernyataan pertanyaan yang disampaikan secara detail tadi. Kajian-kajian bukannya dari aspek hukum, tapi juga dari aspek kebijakan publik, yang tujuannya pertama, justru kami selama ini Muhammadiyah itu terus melakukan advokasi sebagai pengamalan antara lain surat Al-Ma'un itu. Surat Al-Ma'un yang itu memberikan
pesan moral bahwa beragama itu atau penganut agama itu bisa berdusta dengan agamanya ketika dia tidak berpihak kepada kelompok-kelompok masyarakat yatim piatu, masyarakat miskin, masyarakat yang diyatim piatukan, masyarakat yang difakir miskinkan oleh sistem, proses, dan kultur politik. Nah, sehingga aspek hulu ini akan kami lakukan kajian lebih lanjut. Sebagai karakter dari Muhammadiyah, organisasi yang berwatak progresif, kemajuan, tajdid, itu seperti tadi yang katakan Mas David, kami tidak oposisi, tapi kami kritis konstruktif. Dan itu sudah kita lakukan 110 tahun yang lalu. Ya, jadi menjadi tradisi kami, watak kami, karakter kami, pimpinan pusat Muhammadiyah sampai ke daerah-daerah dan warga-warganya, pimpinan-pimpinannya, melihat kasus-kasus seperti ini, kami harus melakukan satu bentuk-bentuk advokasi yang tidak hanya advokasi hukum saja, tapi advokasi yang menyangkut bagaimana mengembalikan marwah negara ini ke pokok masalahnya, ke nilai-nilai dasar pokoknya, yaitu pembukaan UUD 1945 dan 4 paragraf yang di dalamnya adalah 5 butir Pancasila itu. Jangan sampai Pancasila menjadi alat gebuk kepada yang secara emosional digebuk. Padahal itu orang-orang yang selama ini digebuk adalah merupakan orang-orang yang bersikap kritis. Nah, kami ingin menyadarkan pada pemerintah dengan cara kami sendiri, dan cara kami sendiri ini sebetulnya sesuai dengan juga etika bangsa kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Mas Wahyu di Zoom nggak ada ya? Ada nggak? Oke, karena tadi mengatakan pernyataan sikap dan policy briefnya sudah cukup untuk menjadi bahan berita karena sudah jelas. Oke, saya kira kita sudah menyelesaikan diskusi dan konferensi pers terkait dengan kasus Wadas. Nah, sebelum kita akhiri, agar supaya menjadi bagian dari komitmen, kita buat pengiriman policy brief termasuk pernyataan sikapnya nanti dalam suratnya kepada Presiden dan Ketua DPR yang diberikan dari gimana teknisnya, simbolik ya, dari Pak Busro disaksikan oleh warga Wadas. Silakan Mas dan Mbak. Foto. Gimana penyerahan dari apa dan bagaimana? Ayo Mbak, di ke atas juga nggak apa-apa. Ya, ini policy briefnya. Oh ya. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Ini insya Allah besok akan kita kirimkan lewat pos sebagai bentuk titip nasionalis, tidak ke JNT, tidak Shopee, tapi kantor pos 0 km. Oke, terima kasih Cak David yang sudah menggawangi bagian dari riset termasuk kemudian
pendampingan, dan insya Allah ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan berlanjut pada agenda pendampingan berikutnya, dan termasuk juga akan komitmen untuk mendampingi kejadian-kejadian yang akan berlangsung berikutnya. Saya kira terima kasih pada teman-teman dari Wadas dan juga LBH yang sudah selalu membersamai kita, dari PP Muhammadiyah dan tentunya juga dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY. Mati terus, apa baterainya habis. Dan juga tentunya dari teman-teman media yang sudah hadir pada press conference ini. Kita akhiri bersama dengan melafadzkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga iktikaf advokatif kita ini menjadi bagian dari mencari Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya berdimensi hablum minallah, tetapi juga bagaimana keresahan itu diwujudkan dengan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan ketidakadilan karena faktor struktural. Salam nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sebentar kita bersama deh, biar punya. Itikaf bisa di kantor pos. Sholatnya di bawah, nanti ke atas makan lanjutan. Atau makan dulu masih cukup, Pak. Makanya anak muda lebih cepat loh, Pak. Ayo kita foto bentar ya. Ini. Ada apa? Ada background nggak dimanfaatkan foto ya? Apa 2 lapis ya? Namanya loh. Biar kelihatan. Kan ada yang duduk. Oh iya. 3 lapis. Ada yang duduk kali ya? Alfarisi. Tinggal lapis biar kelihatan. Oh ya. Itu. Ya Mbak. Ada yang duduk, ada yang berdiri. HP ku kita. Bukan ya? Oh iya. Dimatikan zoom-nya, Mas. Insyaallah.